Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Kristiawati, mahasiswi jurusan Sosiologi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pembangunan kampung nelayan dalam kelompok marginal di Tambak Rejo, Kota Semarang. Lebih detailnya, mari kita lihat bagaimana kondisi masyarakat dan lingkungan di sekitar Tambak Rejo, khususnya di RT 5 RW 16. Kampung Tambak Rejo merupakan wilayah pesisir yang berada di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Sebagian besar masyarakat Tambak Rejo merupakan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Namun, ada juga yang bermata pencaharian sebagai pedagang, buruh, dan lainnya. Kehidupan masyarakatnya sangat guyup, akan tetapi mereka masih kurang dari kata sejahtera. Pada tahun 2018, kampung ini mengalami penggusuran, khususnya pada RT 05 RW 16. Penggusuran tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk menormalisasikan sungai banjir kanal timur karena wilayah tersebut sering mengalami banjir rob. Kampung Tambak Rejo terdapat 97 KK atau kartu keluarga yang rumahnya digusur oleh pemerintah. Akibatnya, 55 KK harus bertahan dalam bedeng atau hunian sementara, yang mana satu kamar untuk satu keluarga. Sedangkan 42 KK dipindahkan ke Rusunawa karena bedeng tidak mampu memuat lebih banyak keluarga lagi. Bedeng tersebut terdiri atas 3 bedeng, yaitu bedeng A, bedeng B, dan bedeng C. Masyarakat akan tetap bertahan di bedeng dalam kondisi yang kurang nyaman. Mereka tetap berusaha untuk guyup satu sama lain dan saling membantu. Masyarakat Tambak Rejo merupakan salah satu kelompok marginal. Kelompok marginal merupakan suatu kelompok atau masyarakat yang terpinggirkan, yang pada umumnya memiliki kondisi ekonomi lemah, serta berdomisili di daerah pinggiran, yang kurang leluasa mengakses teknologi mutakhir yang menjadi salah satu tolak ukur majunya peradaban manusia. Dengan adanya penggusuran kampung, tentunya masyarakat Tambak Rejo semakin terpinggirkan. Selain itu, masyarakat harus terbiasa dengan keadaan-keadaan yang kurang sehat. Untuk membantu masyarakat Tambak Rejo, maka pemerintah berupaya untuk membangun 97 rumah deret di Kampung Tambak Rejo. Pembangunan rumah deret merupakan bentuk adanya pembangunan kampung nelayan. Selain membantu masyarakat untuk memiliki hunian yang layak, pembangunan tersebut juga untuk mengatasi pemukiman kumuh di Kota Semarang. Pembangunan sendiri merupakan upaya yang secara sadar dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Oke, sekarang saya sedang berada di pembangunan kampung nelayan, yaitu berupa pembangunan rumah deret yang berada di RT 5 RW 16 Kampung Tambak Rejo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Pembangunan kampung nelayan berupa rumah deret dilaksanakan pada awal bulan Juli
2020 dengan peletakan batu oleh pemerintah pusat Kota Semarang. Pembangunan kampung nelayan atau rumah deret ini diperkirakan akan selesai pada awal bulan Desember 2020. Namun, pada realitanya rumah deret ini belum selesai hingga saat ini. Baru 57 rumah deret yang sudah selesai dibangun. Isunya, rumah deret ini akan dikenakan biaya sewa. Untuk lebih jelasnya, saya mewawancarai salah satu masyarakat di Kampung Tambak Rejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuki. Nama panjangnya Abdullah Ahmad Marzuki. Saya warga Tambak Rejo, termasuk warga yang terkena dampak kerusuhan. Sedikit bercerita tentang cerita perjalanan kenapa ada nelayan di Tambak Rejo atau rumah deret. Memang secara kronologi bagaimana sih adanya rumah itu? Sebetulnya nggak ada rumah deret atau rumah nelayan di Tambak Rejo, nggak ada. Tapi karena kita yang tergusur dan kita masih bertahan di sini dan pemerintah sendiri harus memikirkan warga Tambak Rejo sebagai nelayan yang sejak tahun 83-an sudah bertempat di Tambak Rejo. Akhirnya warga yang asalnya 146 atau sekitar itu yang terkena dampak normalisasi PKP, yang saat itu pemerintah mempunyai solusi hanya dipindahkan ke Rusunawa, dan itu kita dipecah atau terbagi jadi dua, antara lain yang 47 sudah pindah ke Rusunawa, yang 97 masih bertahan di Tambak Rejo. Dan karena itulah alasan kenapa rumah deret itu dibuat oleh pemerintah, karena kita masih bertahan di Tambak Rejo. Masyarakat setempat itu dilibatkan atau tidak? Kalau pertanyaan masyarakat setempat dilibatkan atau tidak, kita sudah berembuk sama pemerintah, juga sudah mengusulkan antara lain masalah denah atau gambar infrastruktur yang mau dibuat itu seperti apa, tapi pemerintah memilih gambar yang dibuat oleh pemerintah dengan alasan kita kan yang menata, jadi warga cukup mengikuti saja. Saya ke cerita tentang keterlibatan masyarakat Indonesia dalam pembangunan. Memang secara langsung masyarakat sendiri ingin dilibatkan seperti jadi pegawai atau sebagai pekerja pembuatan kampung itu sendiri. Cuma ada statement-statement yang mengkhawatirkan atau melarang karena nanti kurang profesional lah atau kurang istilah kurang mendampingi lah. Akhirnya masyarakat sendiri dilarang untuk mengikuti atau terlibat dalam pembangunan itu. Cuma keterlibatannya masyarakat terhadap bangunan itu sendiri lebih ke pengawasan. Jadi ada apa atau ada bagaimana masyarakat sendiri mengawasi. Dan untuk isu yang akhir-akhir
Dari pembahasan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori modernisasi berupa teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Menurut Rostow, dalam pertumbuhan ekonomi, suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan. Yang pertama, tradisional. Ekonomi didominasi sektor pertanian. Yang kedua, transisi. Terjadi peralihan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Yang ketiga, tinggal landas. Hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Yang keempat, menuju kematangan. Serikat buruh dan dagang semakin maju. Dan yang kelima, tahap konsumsi massa tinggi. Tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar dari desa. Dari pembangunan kampung nelayan sudah masuk pada tahap 2, yaitu tahap transisi, di mana masyarakat nelayan yang notabene-nya masuk kelompok marginal sudah mulai berubah dari tradisional menuju ke modern. Selain itu, profesi masyarakat Tambak Rejo juga sudah mulai beragam, dari mulai nelayan, pemburu, pedagang, dan sebagainya. Dari saya, sekian dan terima kasih.